Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita dapat beribadah pada siang hari ini. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyatakan Tuhan Engkau baik sampai selama-lamanya. Dan kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama kita mau naikkan pujian lebih lagi pada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah terukur di dalam hidup kita. Kasihnya sangat besar di dalam hidup kita. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
menyatukan hati kita untuk menyembah dan datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kita mau menyatakan segala kebaikan dan kasih-Nya di dalam hidup kita, sebab pengorbanannya adalah sempurna di dalam hidup kita. Haleluya. Bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Aku meragukan bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, buat darah-Mu dan hidup-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, berbuah di dalam hidup kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi penolong, menjadi penuntun di dalam hidup kami. Dan mari Tuhan Kau yang mengajar setiap kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul, kalau bahasa Inggrisnya, Privileges in Christ. Artinya hak istimewa di dalam Kristus. Nah, kalau saudara tahu, mungkin dari dulu saudara pernah belajar ya mengenai kayak kewarganegaraan. Kita kan punya hak sama punya kewajiban, benar ya saudara ya? Hak itu sesuatu yang kita ini bisa peroleh, benar ya saudara ya? Artinya ketika kita ini menjadi sebuah warga negara, kita ini bisa memperoleh hak yang artinya kita dapatkan karena kita itu warga negara tersebut, benar ya saudara? Masing-masing negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau melihat di sini, firman Tuhan itu menjelaskan bahwa kita ini warga negara dari kerajaan sorga. Jelas Alkitab berkata bahwa kita ini didudukan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Makanya kita punya hak istimewa. Nah, kita akan lihat saudara, kata-kata hak istimewa ini berarti segala sesuatu yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus yang merupakan sesuatu yang istimewa yang gak bisa didapatkan oleh yang lain. Makanya dibilang istimewa. Nah, yang bisa memberikan hak istimewa tentunya orang yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus itu dibilang istimewa? Yang pertama adalah karena dia itu merupakan anak Allah. Ketika dia datang ke bumi ini, dia berkata bahwa dia mengecap dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Dan itu yang membuat orang Farisi sama ahli Taurat itu benci setengah mati dan pengen membunuh dia. Masih ingat ceritanya saudara bagaimana ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka itu ingin membunuh dia, dan Tuhan Yesus berkata, banyak sekali perbuatan baik yang telah aku lakukan. Terus kenapa kok kamu pengen melempari aku dengan batu? Mereka bilang apa? Bukan karena perbuatan baik yang engkau lakukan, tetapi karena engkau manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Makanya kami ingin melempari engkau dengan batu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana keistimewaan Tuhan Yesus itu diambil saudara dari beberapa hal. Kalau saudara lihat bagaimana Bapa sendiri atau Allah sendiri menyatakan bahwa dia adalah istimewa, ada di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ini berbicara bagaimana ketika Tuhan Yesus itu dibaptis. Dan di sini di ayat ke-17 dikatakan seperti ini saudara. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Fix saudara. Bapak sendiri yang bilang kalau Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi. Jadi bukan dia yang istilahnya mengecap dirinya sendiri, tetapi karena Bapa sendiri yang sudah menyatakan. Dan kalau saudara lihat di firman Tuhan, menyatakan dia adalah istimewa karena dia adalah juru selamat. Saudara bisa lihat di sini dikatakan di Matius 1 ayat 21. Ini menceritakan bagaimana nubuatan bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir. Di sini dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seseorang yang istimewa, kenapa saudara? Karena gak ada orang yang bisa menyelamatkan dari dosa kecuali dia. Kenapa? Karena dia yang memiliki kuasa. Dan dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata seperti ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika orang bertanya apakah ada keselamatan di luar Yesus, jawabannya simpel saudara, nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, I am the way, the truth, and the life. Kata-kata the ini merupakan sebuah hal yang spesifik. Dan dia nggak bilang ways, artinya banyak. Jadi nggak ada banyak jalan, nggak ada banyak cara, tetapi hanya ada satu cara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kenapa makanya dia disebut istimewa. Dan yang ketiga saudara, kita akan bisa melihat dia istimewa karena dia ini adalah sebenarnya Allah yang menjadi manusia. Dari mana kita tahu? Dari waktu Tuhan Yesus itu dia berdoa sebelum dia membangkitkan Lazarus. Dia berkata sama bapaknya begini, Bapak, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak ini, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki bersama-sama dengan engkau sebelum dunia dijadikan. Makanya saudara bisa lihat ketika Tuhan itu menciptakan manusia, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata apa? Marilah kita menjadikan manusia serupa dan tergambar dengan kita. Kata-kata kita ini merujuk kepada pribadi yang lebih daripada satu. Benar ya saudara? Saya nggak bisa bilang kita, tapi saya sendiri. Kita mau pergi ke mall, nggak bisa. Saya harus punya at least satu orang yang mendampingi saya. Benar nggak saudara? Baru saya bisa katakan kita. Ini merupakan sebuah istimewa. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa, tetapi dialah yang mau menjadi manusia dengan tujuan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, apakah yang disebut hak istimewa di dalam Kristus. Sebelum kita melihat itu, kita akan lihat ayatnya di dalam di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ini ayat kuncinya saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Kristus yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Kristus yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Artinya saudara, bagaimana kita ini sudah memiliki berkat di dalam surga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita didudukkan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Nah, hal yang mau kita lihat adalah bagaimana kita ini dipilih Tuhan menjadi orang-orang pilihannya. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali jenis orang. Tetapi firman Tuhan menyatakan kalau kita ini bisa mengenal Tuhan, itu kita dipilih oleh Dia. Kita akan lihat ayatnya saudara. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16 berfirman seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tujuannya adalah supaya kita pergi menghasilkan buah. Nah, kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi proses pemilihan Tuhan itu jelas karena Dia yang memilih kita, dan Dia memilih itu bukan tanpa tujuan. Dia memilih dengan tujuan, saudara. Firman Tuhan berkata di sini dikatakan supaya kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita mengalami Tuhan dengan cara yang berbeda. Benar gak saudara? Maksud saya kita memiliki pengalaman yang berbeda dengan Tuhan.
Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Tergantung dari karunia apa yang kita miliki yang Tuhan kasih melalui Roh Kudus. Kalau saudara baca firman Tuhan itu menjelaskan berbagai jenis karunia. Ada yang Tuhan itu memberikan karunia melalui mimpi. Contoh di Alkitab siapa? Yusuf. Benar ya? Dia dapat mimpi. Nah, kalau ada juga orang yang dapat penglihatan. Ada orang yang dapat nubuatan. Ada orang yang dapat pengetahuan. Macam-macam orang memiliki cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan dia. Dan di sini saudara firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita ini dipilih Tuhan karena Tuhan ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyatakan perbuatannya yang besar. Kalau saudara balik ke dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Bagaimanakah cara seseorang itu bisa menjadi saksi, saudara? Ketika dia melihat dan merasakan. Saudara ada yang pernah pergi ke pengadilan, saudara? Belum ya? Pernah ya? Jadi apa bro? Bukan tersangka kan ya? Saksi. Kenapa kok kamu dipilih jadi saksi bro? Cerai. Tapi kamu melihat. Makanya kamu bisa jadi saksi, benar kan? Kenapa kita bisa dipilih jadi saksi saudara? Karena kita memiliki pengalaman atau kita melihat secara langsung. Misalnya ada kecelakaan di jalan. Pasti saksi adalah orang yang ada di sekitar kejadian. Betul. Nah di sini saudara firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau kita supaya menjadi saksi. Kenapa? Karena kita udah mengalami Tuhan terlebih dahulu. Kita akan melihat saudara selanjutnya firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Ini merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita menjadi anak-anaknya. Kalau tadi kan Tuhan Yesus istimewa karena dia adalah anak Allah. Benar ya saudara ya. Dan di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki hak istimewa yaitu kita diangkat menjadi anaknya. Kita akan lihat di Roma 8 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa saudara? Anak-anak Allah. Kalau saudara di sini melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan posisi kita yang menerima hak istimewa. Kenapa? Karena dahulu kita tidak mengenal Tuhan tapi kita ini dipilih Tuhan dan diangkat untuk menjadi anaknya. Nah di sini ditegaskan lagi saudara kita bisa lihat di Galatia 4 ayat 6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Orang yang berhak untuk menerima ahli waris adalah keturunan. Benar ya saudara ya? Dan di sini firman Tuhan menyatakan ketika Tuhan ini memilih kita, dia ini memilih kita untuk dijadikan anaknya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kepunyaan dia juga menjadi kepunyaan kita. Amin saudara. Apa yang gak dipunya Tuhan sih? Gak ada. Tetapi semua hal itu dipunyai oleh Tuhan karena firman Tuhan berkata segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Berarti kalau Tuhan memiliki semuanya gak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan itu berikan kepada kita. Benar gak saudara? Nah di sini kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ini menceritakan bagaimana kita bisa memiliki hak istimewa tersebut karena penebusan dan pengampunan. Tanpa penebusan dan pengampunan kita nggak mungkin bisa memiliki hak istimewa tersebut. Yang pertama kita dipilih oleh Tuhan dan yang kedua kita ini dijadikan anak. Dan penebusan dan pengampunan ini merupakan hak istimewa juga saudara. Karena di firman Tuhan dibilang seperti ini di Efesus 1 ayat yang ke-7.
Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa saudara? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa sih yang membuat kita istimewa? Karena kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Hal yang kita bisa lihat di sini saudara, bagaimana Tuhan ini memberikan yang terbaik buat kita, yaitu apa? Dirinya sendiri. Dan itu merupakan sesuatu yang istimewa. Kalau saudara lihat di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hal yang menarik saudara, firman Tuhan menyatakan di sini, Ia telah melepaskan kita. Kata-kata telah ini masa sekarang, masa lampau atau masa akan datang saudara? Saya telah makan. Pas, telah lampau. Firman Tuhan telah menyatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Berarti ini sudah dilakukan, apalagi dilakukan, apa akan dilakukan saudara? Sudah dilakukan. Firman Tuhan menyatakan kita sudah dilepaskan. Berarti kita sudah lepas belum? Sudah. Firman Tuhan menyatakan kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan Dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Makanya Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa selain melalui Dia. Maka Tuhan Yesus berkata seperti ini saudara. Lebih baik bagi aku jika aku pergi karena di tempat Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada engkau akan ada. Dan firman Tuhan menyatakan Dia telah saudara memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Sangat make sense sekali atau sangat masuk akal sekali ketika Tuhan itu berkata bahwa kita adalah tubuhnya. Benar gak saudara? Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kenapa saudara? Karena Kristus ada di dalam kerajaan sorga. Dan kita juga ada ditempatkan di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita adalah kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Di sini kita hanya menumpang. Berapa lama kita akan hidup di sini kita nggak tahu ya saudara ya. Mungkin saudara pikir, wah saya olahraga tiap hari. Benar ya saudara? Umur saya masih muda. Saya masih punya hidup yang panjang. Belum tentu saudara. Benar ya saudara? Kenapa? Karena saudara lihat orang yang istilahnya, saya kenal satu orang saudara, ini orang Amerika, jadi dia namanya Tony saudara. Dia itu seseorang yang atletis, tahu kan atletis kayak Adirai gitu, ya angkatan nama pasti tahu Adirai ya saudara. Jadi dia itu badannya keker, kalau kita misalnya nggak bisa mindahin barang, furniture gitu ya, dia pasti bantu kalau kita telepon. Nah. Dia ini seseorang yang kaya saudara. Dia punya rumah besar, dia ini punya anak 2, kalau nggak salah 2 ya, cewek semua. Dan dia ini pastinya punya 1 istri. Terus pekerjaannya juga bagus saudara. Pekerjaannya kalau saya nggak salah itu kepala sekolah. Pokoknya inti kepala sekolah. Dan di sana dia itu punya, saya masih ingat dia punya mobil 2, 1 mobil biasa, 1 mobil truk. Mobil truk itu mobil yang belakangnya ada bukanya gitu. Jadi merupakan seseorang yang sangat sehat, sangat ya kasarnya kalau menurut ukuran manusia sangat diberkati Tuhan lah. Nah selang berapa lama saya kenal dia, beberapa tahun, saya itu terima SMS dari keluarganya dia ngasih tahu saya kalau Tony udah meninggal. Kaget loh saya saudara. Wih, kenapa saya kaget? Karena pikiran saya mana mungkin. Kecuali kalau Tony masuk rumah sakit saya masih bisa oke. Tapi ini meninggal saudara. Saya nggak dengar kata-kata dia sakit. Saya nggak dengar apa-apa dari dia. Tiba-tiba meninggal.
Akhirnya saya singkat cerita, saya cari cara untuk bisa ke rumah dia pada hari itu juga. Selesai makan siang, saya pergi ke rumah dia. Dan di rumahnya kumpullah keluarga besar lah ya. Terus mereka ngomong sama saya, mereka pun kaget saudara. Kenapa? Karena malamnya gak ada hal-hal yang istilahnya, misalnya dia ada nggak bisa nafas atau ada kenapa, nggak ada saudara. Dia cuma ngeluh dia sakit kepala. Biasa siapa sih saudara kalau sakit kepala tidur hilang kan sakit kepalanya kan. Nah ini bukan sakit kepalanya yang hilang saudara. Nyawanya yang hilang. Iya jadi dia sakit kepala, dia tidur. Paginya istrinya bangunin untuk dia itu kerja. Tapi dia udah gak ada. Jadi dia mungkin saya nggak ingat umurnya berapa, cuma dia masih muda banget. Mungkin ya kisaran antara 35-40 lah. Kisaran segitu. Muda banget ya saudara ya. Tapi Tuhan panggil. Poinnya di sini adalah begini saudara. Kehidupan kita di sini sementara. Firman Tuhan berkata bagaimana kita ini hidup di sini cuma sedikit waktu. Kenapa? Karena kehidupan kita yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan surga. Makanya kalau mungkin saudara mau lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tuh martir ya saudara ya. Ada yang disalib terbalik. Ada yang diseret pakai kuda. Ada yang dipenggal. Ada yang direbus. Matinya saudara. Sekarang kita pikir, kenapa kok mereka mau untuk melakukan itu? Itu harga yang sangat mahal untuk dibayar, benar gak saudara? Siapa sih orang yang gak pengen hidup nyaman? Tapi mereka meninggalkan kenyamanan mereka. Kalau saudara lihat, kenapa itu saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Mereka berkata karena kami telah menyaksikan bahwa Kristus itu mati dan bangkit. Jadi mereka memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Di kitab Ibrani 11 saudara itu dinyatakan bagaimana pengharapan kita adalah iman kita. Ketika kita memiliki kepercayaan kepada Dia, firman Tuhan berkata bahwa orang yang memiliki kepercayaan kepada Dia tidak akan dipermalukan. Make sense sekali kenapa Tuhan Yesus mengajar seperti ini saudara. Janganlah simpan hartamu di bumi ini karena ngengat dan karat dapat merusaknya dan pencuri dapat mencurinya. Tetapi simpanlah hartamu di mana saudara? Surga. Kenapa? Karena itu untuk kekekalan. Dia punya banyak harta saudara, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya pekerjaan baik saudara. Dan dia punya segala sesuatu di situ. Tetapi ketika dia meninggal dia gak bawa apapun juga. Ini merupakan sebuah pengingatan kepada kita bahwa sebenarnya kewarganegaraan kita adalah di dalam kerajaan surga. Di sini kita hanya sementara. Makanya kalau kita memiliki waktu sekarang berarti Tuhan masih punya tujuan dalam kehidupan kita. Ketika tujuan kita selesai, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita selesai, maka masa kontrak kita habis. Nggak peduli saudara mau umur berapa, kalau Tuhan panggil ya Tuhan panggil. Dan di sini saudara kita bisa melihat bagaimana persepsi kehidupan kita berubah saudara. Kenapa? Karena kita tahu hal yang lebih penting yang harus kita persiapkan adalah yang untuk kekekalan. Di sini saudara mungkin saya kasih sebuah ilustrasi. Siapa yang pernah di sini pergi berlibur saudara? Ketika saudara pengen pergi berlibur, katakanlah saya mau ke Bali 1 minggu. Pasti saudara rencanain kan ya. Wah ini saya akan lakukan research gitu ya. Tempat paling enak untuk menginap yang paling murah. Bener ya? Udah gitu makanan apa semua. Saudara persiapin walaupun hanya untuk 1 minggu. Pertanyaan saya saudara. Apakah kita sudah mempersiapkan yang akan kita tempatin itu bukan 1 minggu saudara. Selama-lamanya. Kekekalan. Persiapan apa yang sudah kita siapkan. Tuhan sudah memberikan kita hak istimewa saudara. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita bisa memiliki apa yang dia miliki. Apakah kita sudah merespon panggilan Tuhan tersebut. Untuk menjadi apa saudara di firman Tuhan. Memberitakan perbuatannya Tuhan. Menjadi saksi. Saya mau saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita memiliki Allah yang baik yang memberikan kita hak
istimewa. Karena kita istimewa di mata Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan istimewa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan pemusik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Untuk menyatakan bagaimana kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang istimewa. Kita bangga dengan Tuhan. Dan kita mau menyatakan ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan saudara, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, ya Tuhan, kami bangga memiliki Kau dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang istimewa ya Tuhan. Kau yang memberikan kami hak istimewa untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga, kami bangga Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan Tuhan akan hak yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang Kau pilih Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Supaya Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Supaya kami bisa menyaksikan Tuhan Allah yang istimewa, Tuhan yang istimewa, pribadi yang selalu menjadi Tuhan pimpinan kami Tuhan, yang menjadi Tuhan pedoman dalam kehidupan kami, batu karang kami Tuhan, sumber keselamatan kami Tuhan, dan sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya Engkau terus mengerjakan Tuhan pekerjaan-Mu dalam kami, supaya kami makin mengerti Tuhan akan menjadi bagian kami di dalam Engkau, supaya firman-Mu Tuhan dapat berakar Tuhan,
bertumbuh, berbuah Tuhan. Dan berbuah itu tetap Tuhan sehingga bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang akan terus Tuhan mengajar kami Tuhan, menopang kami Tuhan. Dan juga Engkau memperlengkapi kami Tuhan dengan urapan yang berasal daripada Engkau. Karena pengurapan-Mu Tuhan yang membuat kami mengerti Tuhan akan apa yang menjadi firman-Mu, akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.